Yang masuk ke amang gua tadi itu orang tua dari anak jin yang gak sengaja gua siram air panas waktu itu. Halo semuanya, balik lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Raffi, setelah kuliah dia memutuskan untuk membuka usaha dan menyewa sebuah ruko di kota Bogor. Namun hal tak terduga harus dialami Raffi. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Cerita Malam. Disclaimer kalau nama-nama di video ini adalah nama samaran. Yuk langsung aja kita mulai. Gua Raffi, kejadiannya waktu gua kelar kuliah. Gua mutusin buat buka usaha kecil-kecilan, warung mie sama kopi gitu di Bogor. Tempatnya nggak di pusat kota banget, agak jauh tapi lumayan rame. Rukonya ada 2 berjejer, satu yang gua ambil, yang satunya lagi kosong. Belakangnya masih kebon, tapi karena murah ya gua ambil aja. Besoknya gua mulai beres-beres, cat ulang, ganti perabotan. 3 hari gua ngulik di situ, dibantu saudara gua juga. Pas warung udah jadi, gua rame-rame sama teman-teman di situ. Biasa anak-anak kalau ngumpul pasti ngemie. Gua masakin, pas mie udah mateng, gua tirisin. Sisa airnya masih panas. Gua bingung mau buang kemana. Kalau gua buang ke lantai kamar mandi, takut licin. Jadi gua siram ke kloset. Pas lagi makan sambil ngobrol, tiba-tiba ada suara dentuman dari kamar mandi. Duh, temen gua bilang, Vi, itu apaan Vi dari kamar mandi? Bentar, gua cek. Gua cek gak ada apa-apa. Udah itu, kita lanjut makan sampai malam. Mereka pada pulang, gua sendirian karena mau nyapu ruko bekas kumpul. Dari arah WC, gua dengar suara nangis cewek. Gua langsung bilang, siapa tuh? Gak ada yang nyaut. Akhirnya gua mutusin buat pulang aja. Besoknya pas gua bangun, badan gua panas banget. Sebadan-badan lemes. Gua dikasih obat, dikompres, tapi besoknya nggak sembuh-sembuh. Di tangan gua malah muncul ruam merah. Rasanya panas. Hari ketiga nambah jadi bentol-bentol. Gua bolak-balik ke dokter, dikasih obat macem-macem, tapi nggak ada reaksi. Akhirnya gua ke dokter kulit, tapi dokternya bilang ini non medis. Jadi pas malamnya, pas Raffi ini pulang dari ruko, dia pulang tuh, terus tidur. Nah pas bangunnya, pas besoknya, dia tiba-tiba sakit, badannya panas, lemes, terus muncul ruam merah. Hari ketiga malah nambah jadi bentol-bentol. Akhirnya saudara gua datang dari luar kota. Dia bisa lihat makhluk gaib gitu. Pas pertama kali lihat gua, dia kaget. Astagfirullah Pi, kamu habis ngapain Vi? Gua heran tuh. Terus gue cerita kalau abis beresin ruko. Dia bilang lagi, coba Raffi inget-inget lagi. Ada yang Raffi lakuin gak biasanya nggak? Gue mikir, terus keinget waktu itu denger suara dentuman. Terus pas pulang denger suara nangis dari WC. Gue bilang lagi tuh. Terus kata dia, nah ada sosok yang naik di atas pundak kamu. Cowok, bentuknya gak pakai busana, rambutnya panjang sepundak. Terus kata saudara gue, sini bangun Vi. Dia bacain doa gitu, tiba-tiba dia kayak kerasukan. Terus dia bilang, sia nyilakakeun budak aing. Gak lama, saudara gua sadar lagi. Dia bilang gini, Raffi bisa ke ruko gak sekarang? Anterin Amang yuk. Akhirnya gua paksain tuh, buat antar Amang ke ruko gua. Nyampe sana, saudara gua baca-baca di depan WC ruko. Jadi pas si Amangnya ini datang, dia tuh baru tuh ketahuan sama Amangnya kalau ada yang nempel di pundaknya Raffi. Sosoknya kayak gitu. Dan pada hari itu langsung amangnya Raffi ngajak Raffi buat ke rukonya langsung. Nyampe sana, saudara gua baca-baca di depan WC ruko. Gua juga dibacain di sana. Soalnya kata Amang, yang masuk ke amang gua tadi itu orang tua dari anak jin yang gak sengaja gua siram air panas waktu itu. Dia gak terima anaknya digituin. Itu yang bikin badan gua jadi kayak gini. Katanya sosok itu ngikutin gua terus. Gua bilang minta maaf di situ. Soalnya gua nggak tahu. Gua juga salah. Soalnya ruko itu udah lama nggak ditempatin.
dan gua belum sempat permisi atau ngaji di situ. Abis itu, gua disuruh ngaji. Sepanjang ngaji, gua keringetan parah. Padahal di sana dingin. Saudara gua juga bilang dia ngerasa dingin. Gua dikasih air doa tuh di situ sama saudara gua. Udah selesai, udah tuh kita pulang. Besoknya sakit gua udah mulai sembuh. Sejak itu, gua jadi lebih hati-hati. Sebelum buka atau nempatin tempat baru, gua selalu permisi dulu. Ruko itu masih gua pakai sampai sekarang, tapi udah nggak pernah kejadian apa-apa lagi. Jadi ternyata awal masalahnya ini waktu Raffi nyiram air panas bekas mie, dia nyiram ke kloset. Dan sedangkan ruko itu udah lama nggak berpenghuni. Dan mungkin di kloset itu atau di pipa kloset itu dihuni makhluk, jin atau dan lain sebagainya yang diam di situ selama ruko itu kosong. Dan gak sengaja kesiram sama Raffi yang akhirnya membuat makhluk itu atau jin itu marah sama Raffi yang mengakibatkan Raffi harus menderita sakit, panas, dan muncul ruam-ruam dan bentol-bentol di badannya. Jadi itu dia pengalaman dari narasumber gua. Buat kalian yang punya pengalaman horor atau cerita horor, kalian boleh hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa buat tonton video-video menarik lainnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.